Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa, kita akan berbincang mengenai masalah kesehatan dan mencarikan solusinya. Nah, pemirsa, kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan dan ingin berbagi langsung bersama kami di sini, silahkan. Dengan senang hati kami ingin mengundang Anda ke sini. Jadi silahkan sampaikan saja data riwayat kesehatan Anda atau kirimkan pertanyaan Anda. Boleh ya, lewat alamat email di bawah ini. Ya, nanti kami akan carikan solusinya untuk Anda. Jadi hari ini mari kita belajar untuk bagaimana menyiapkan usia pensiun dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap produktif. Kita akan belajar dari seorang bapak, narasumber kami kali ini ya. Sekitar 3 tahun lagi akan memasuki masa usia pensiun. Ada Pak Bambang di sini. Pak Bambang, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat, baik. Betul ya, 3 tahun lagi ya? Ya. Ya, rencananya apa nih? Kebayangnya apa pensiun Bapak nanti? Setelah pensiun bisa beraktivitas, mungkin bisa jadi konsultan, kerja yang lain dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan tidak produktif di usia pensiun, betul ya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tetap harus berpikir. Tetap aktif ya Pak ya? Harus. Good. Mas Boyka, apa kabar? Baik, halo Kang Ronald juga sehat? Ya harus sehat dong. Ngikutin Mas Boy ke saya. Pemirsa, jangan lupa selain sehat jangan lupa bahagia. Asik. Dan juga ada Mbak Anita di sini. Hai Mbak Anita, apa kabar? Halo Mas, sehat dong, bugar, salam olahraga. Ketika masuk usia pensiun, usia memang panjang. Tapi hanya berbaring di atas ranjang, kan sedih. Ya. Itu fakta yang sering terjadi kan? Betul. Usia pensiun, terus malah sakit, Ya. penyakitnya pada datang. Dan pemirsa, ingat ya, saya selalu mengatakan bahwa seringkali dipelesetin MPP, mulai pelan penyakitan. Seakan-akan pensiun itu selesai. Kalau menurut saya usia pensiun itu kalau kita mengatakan bahwa 40 adalah the golden age, kalau 60 saya katakan bahwa itu adalah the truly age. Dan saya merasakan bahwa di usia pensiun ini saya merasakan saya bisa justru banyak lebih bermain film, lebih banyak seminar, bikin album di usia-usia pensiun. Artinya itu adalah passion kita yang kita lakukan. Pensiun itu makanya harus tetap satu sehat, kedua adalah mandiri secara finansial, yang ketiga dicintai oleh pasangan, oleh anak cucu, dan yang keempat tetap berdaya. Kita harus belajar bagaimana menyiapkan kesehatan kita di usia pensiun nanti ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu, ini ada riwayat kesehatan dari Pak Bambang. Bambang Wardoyo. Walaupun sudah lansia, tapi tubuhnya masih sangatlah sehat dan bugar. Bahkan di usianya yang sudah 62 tahun ini, Bambang masih aktif menggeluti hobinya dalam mendaki gunung. Dan tak hanya itu, ia juga senang bersepeda. Tentu hal ini membuktikan bahwa stamina Bambang masih sangatlah bagus. Namun, faktor usia harus tetap diwaspadai. Pasalnya ketika usia hampir 60 tahun, Bambang sempat mengalami hipertensi. Kadar kolesterolnya pun cukup tinggi. Oleh karena itu, Bambang bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Sehari-hari, ia juga menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Alhasil kini, kesehatan Bambang tetap terjaga dengan baik. Tekanan darah dan kolesterol yang dulu sempat tinggi sudah jauh lebih terkendali. Wah, 62 tahun, hobinya masih naik gunung. Sama nih, sama Mas Boy itu sama hobinya naik gunung. Ini contoh-contoh hebat loh ini ya. Masih suka sepedaan, rutin Pak? Rutin. Masya Allah, aku malu nih Malu ya. Harus bareng sama Bapak nih, semangatnya luar biasa nih. Jangan kalah kalau dia. Bisa jadi, dan masih aktif sebagai dosen. Politeknik apa tadi saya Dari baca? Politeknik Ketenagakerjaan. Politeknik Ketenagakerjaan. Itu politekniknya Kementerian Ketenagakerjaan. Bayarnya berapa, Pak? Wah, alhamdulillah seluruhnya gratis. Biaya beasiswa penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan. Keren. Keren. Bapak seminggu berapa kali mengajar, Pak? Saya ngajar 2 kali. 2 kali. 2 kali. Lihat aja, dari wajahnya saja, dari cara bicaranya, gayanya masih kelihatan seger, auranya sehat. tuh aura Iya loh. semangat gitu. Iya, karena Pak Bambang ini, pemirsa,
ya sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Sudah berapa lama pakai teknologi Kurang laser? lebih 3 tahun yang lalu kami merasa lebih bugar. Di samping kita memang hidup kita jaga ya. Ya. Baik pikiran, makanan, Good. gaya hidup. Oke. Itu harus kita Nice. jaga semua sehingga supaya kita tetap fresh, kita bisa tetap energik, kita bisa melakukan apa yang kita suka. Apa yang membuat Bapak waktu itu ingin mencoba teknologi laser? Karena saya oleh dokter dulu didiagnosa bahwa darah saya kental. Parameter Bapak apa? Parameternya tuh HB saya tinggi sekali, 18,3 kalau nggak salah, dan hematokrit kami lebih dari 51. Dulu sempat tensi paling tinggi 100 berapa Pak? 160-an. Setelah pakai laser jadi berapa? Menurun lah, jadi melandai kurang lebih 100, kadang 120, 130. Wih, gitu. hebat. Oke, good. Jadi setelah kolesterolnya turun, ya tensinya turun, darah kentalnya gimana sekarang artinya? Sekarang alhamdulillah darah kurang lebih HB-nya tinggal sekitar 17-an. Is it good? HB 17 ya, udah 17 masuk masih normal. lumayan lah, Ya. tapi Ya. memang masih Masih agak ada tinggi. batas tinggi. atas. Cuman trennya udah turun-turun Udah sekarang, turun, Pak. iya, Ya. iya, betul. Betul ya. Betul. Oke, badan terasa lebih bugar? Bugar, maka bisa naik gunung, bisa Hebat, sepedaan tiap minggu. Keren ya. Wah, Aku senang loh dengernya. 62 tahun masih Iya. naik gunung tuh gimana coba? Ini paling terakhir gunung apa? Saya terakhir di Gunung Oktober kemarin, Gunung Batur di Bali. Gunung Batu di Bali nggak ada masalah kesehatan, Pak? Alhamdulillah nggak Sendi ada. nggak sakit? Nggak. Nafas nggak ngos-ngosan? Ya, biasalah. Biasalah ya, umur segitu. Hidup ini singkat. Ya, oleh karena itu isilah hidup ini yang singkat ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Setuju. Boleh karir itu sampai usia katakanlah 50 atau 60 tahun itu 30 tahun kerja. Itu baru kerja yang pertama. Kerja kedua 25 tahun lagi sampai usia 85. Dan it's okay, itu tidak ada perbedaan sepanjang kita sehat, sepanjang darah kita tidak kental. Loh, kenapa kok bisa terbantu? Bapak, saya juga bisa terbantu dengan teknologi laser karena teknologi laser itu mencegah pengentalan darah. Ya. Bagaimana kerjanya? Ya dia mencegah penempelan keping-keping darah. Kalau sudah mulai bertambah usia, itu otomatis namanya darah itu kan lebih kena. Apalagi kalau makannya emang rada-rada jorok kayak gitu. Kayak gini Mas Boyke. Ilustrasinya. Iya tuh, jadi darahnya Lihat, ini darah yang sehat nih pemirsa. Dan saya udah mengerti bahwa makin tua darah kita juga makin kental. Apalagi kalau makanannya tadi juga seperti itu. Saya tidak pantang ya. Lihat seperti ini. Nah, si teknologi laser itu dia akan ketika dia dipakai dan keluar sinarnya, dia akan yang menempel itu dia akan diuraikan, namanya mekanisme fibrinolisis dan dicegah penempelannya, mencegah agregasi trombosit. Akibatnya apa? Aliran darah lancar. Lalu usia kita ini juga pemirsa yang lain yang berusia di atas 50 tahun, nitrik oksida kita tuh udah kurang. Lalu si teknologi laser ini ngapain? Dia ngebantu si nitrik oksida biar fungsi optimal kembali. Sehingga apa? Pembuluh darahnya melebar, karena fungsi nitrik oksida itu kan membuat pembuluh darah melebar. Ya, kemudian akibatnya apa? Akibatnya kalau melebar kan dia menjadi aliran darahnya lebih lancar dan tekanan darahnya menjadi menurun. Makanya Bapak nggak heran. Sekarang 120/80 kan, dari tadi 160, saya juga dari 170 bisa mencapai sekarang 130/70 bahkan 80. Artinya itu semua dibantu oleh teknologi laser. Dan sekarang Mbak Anita kan dia tenaganya tetap bisa naik gunung kayak saya nih, gimana? Keren banget ya. Jadi teknologi laser ini pemirsa, dia mengaktifkan kompor energi di sel-sel badan kita. Namanya mitokondria. Dia akan bisa mengubah sumber energi seperti gula, glukosa, dan kolesterol lemak nih menjadi energi lebih optimal, Pak. Jadi yang kita makan, yang beredar di darah ini diubah menjadi energi bisa lebih banyak. Sehingga Bapak nih bawaannya nih nggak ada habisnya gitu energinya. Begitu Kang Ronald, Bapak. Oke. Makanya gunakan teknologi laser karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Bukan hanya Pak Bambang, tapi juga ada kisah masyarakat lainnya. Contohnya adalah yang satu ini. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan begel-begel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang,
buat apa menunggu hari esok. Pemirsa, narasumber kami kali ini Pak Bambang usianya sudah memasuki masa pensiun, 62 tahun, tapi selalu ingin aktif dan produktif. Memang dulu ada masalah dengan tensi yang tinggi, darah kental dan juga kolesterol. Tapi semua sudah terkendali dan badannya bugar setelah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Bambang ini adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang manfaatnya bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ini penting nih disarankan buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, atau kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa teratasi dan komplikasi bisa terhindari. Nah, buat Anda yang merasa, aku sehat, nggak punya masalah kesehatan. Loh, itu justru lebih baik lagi jika Anda menggunakan dokter laser. Kenapa? Karena itu adalah upaya optimal Anda mencegah datangnya penyakit. Mencegah lebih baik dari mengobati, ya. Yuk kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, pemirsa. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Simpel, sederhana sekali, pemirsa. Tinggal hubungi saja nomor ini. Ya, nanti akan ada call center kami yang akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser maupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, juga sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga Gogomol. Oke, Go Healthy belum selesai. Kami akan kembali setelah yang satu ini masih membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk Anda yang mau memasuki usia pensiun. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Banyak menjadi pilihan saat berbuka puasa. Selain karena rasanya enak, ternyata kurma itu juga memiliki banyak gizi yang tinggi loh. Kurma memiliki gula alami sehingga dapat meningkatkan energi. Selain itu, kurma juga tinggi serat sehingga dapat membantu pencernaan. Dan tinggi akan zat besi, vitamin, dan mineral sehingga dapat menjaga juga kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh. Tapi pastikan juga jangan mengkonsumsi kurma terlalu banyak karena kadar gulanya termasuk tinggi. Sehingga perhatikan juga ya, banyaknya kita makan kurma. Terutama pada pasien diabetes harus lebih diperhatikan ya. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Pak Bambang. Yang narasumber kami kali ini, 62 tahun, masih sehat, masih bugar, masih aktif. Dosen ngajar seminggu 2 kali, 2 mata kuliah ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Masih sepedaan, masih naik gunung. Gak usah jauh-jauh, lihat aja wajahnya, gesturnya masih sangat meyakinkan sekali, bugar sekali ya. Nah ini di rumah, Bapak kan sudah menggunakan teknologi laser 3 tahun terakhir. Selain Bapak siapa lagi Pak yang pakai? Istri saya suruh coba juga. Kalau istri, ada keluhan apa Pak? Sebenarnya istri itu yang permasalahannya ada di lutut. Sendi? Sendinya. Kenapa? Nyeri. Oh nyeri. Oke nanti kita akan bahas ya. Seperti apa teknologi laser bisa membantu. Ya, apa yang Bapak rasakan dipakai di pagi dan dipakai di malam? Ada perbedaannya nggak? Ada dong. Apa? Itu coba? Pertama kan kita makainya yang praktis, artinya pada waktu tidak menyita waktu tersendiri, artinya sambil jalan, sambil. Ya karena portable, bisa dipakai sambil melakukan aktivitas apapun. Kalau dipakai pagi, yang saya rasakan stamina bertambah. Ya.
fresh. Oh iya. Kalau malam biasanya saya rasakan Tidurnya Jadi lebih nyenyak. Bangun-bangun Tidur. itu fresh sekali. Iya. Bangun Betul, fresh tidurnya enak banget. banget, Pak, ya? Tidurnya jadi lebih Tidur dalam. langsung plek, sek. Nah, dan penggunaannya mudah. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja, kapan saja. Dan serunya adalah ini alat yang bisa sharing sama anggota keluarga lainnya. Pak Bambang, apa yang paling Bapak sukai dalam 3 tahun penggunaan teknologi laser ini? Terutama yaitu kita tensi turun, terus kolesterol juga relatif stabil, terus kita hidup itu rasa segar aja. Ya. Itu yang paling nikmat. Dibandingkan dengan teman-teman seangkatan, Bapak bisa melihat perbedaannya nggak, Pak? Oh, itu teman-teman itu banyak yang ngiri. Iya. Gimana katanya? Ini orang kok kayak nggak habis-habis tenaganya gitu. Ah, iya benar. Serius ini nggak bohong ini. Iya ya. Iya. Pak Bambang, Ya. mumpung Bapak di sini, coba diingatkan teman-teman seangkatan dan mungkin siswa-siswinya supaya menjaga kesehatan. Silakan loh Pak, tuh boleh. Teman-teman semuanya, kita hidup ini harus selalu sehat supaya kita hidup itu bermanfaat, supaya kita juga ibadahnya lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita hidup sehat itu harus kita jalani. Tidak kita olahraga itu tidak bisa kita wakilkan masalahnya. Olahraga tidak kita wakilkan, kita harus olahraga beneran, sendiri. Makan juga harus teratur. Gaya hidup juga harus gaya hidup sehat. Itu nggak minum, rokok, dan sebagainya itu ya harus dihindari. Sehingga supaya kita hidup itu selalu fresh, sehingga bisa melakukan kegiatan apa saja. Itu buat teman-teman dan buat saudara-saudara semua. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, kita harus selalu hidup sehat. Buat para pemirsa, sepertinya memang kita semua harus memasukkan satu tujuan hidup kita, yaitu bisa menyombongkan kesehatan kita saat reuni dengan teman-teman di umur 60 tahun. Masa-masa pensiun atau mendekati itu, ini kesehatan ini jadi pride paling besar. Untuk para lansia, kita bilangnya lansia itu di atas 60 tahun, ya Pak. Ini olahraga tetap mesti melakukan 3 yang utama seperti golongan umur lainnya. Nah, yang pertama latihan aerobik atau daya tahan jantung paru. Pak Bambang udah sepedahan. Udah sepedahan. Ya, sepeda. Aku jalan cepet Kardio boleh. ya? kan? Boleh Bukan kardio ya, jalan, Mbak? sepeda, Boleh, berenang, iya. naik turun tangga. Oh, Bapak Iya. malah naik gunung ya, itu boleh. Itu kardio. Itu kardio. Betul, Oke. daya tahan jantung paru. Yang kedua penguatan otot. Pak, Penguatan. latihan Oh, itu yang beban pemirsa. itu. Ini mesti Angkat pakai beban. angkat Iya. beban, boleh pakai beban badan sendiri, boleh push up, Push up, crunches ya, sit plank, up. sit up Ya. boleh. Ya, dan latihan fleksibilitas atau stretching. Jadi boleh 2 jam sekali ditahan ke titik yang nggak nyaman, tahan 10 sampai 30 hitungan. Ya. Terakhir para Nah. pemirsa, latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan tuh gampang sekali. Pak Bambang mungkin bisa ikut aku. Coba aku ikutan. Jadi alat keseimbangan kita ada 3. Mata visual, telinga nih terutama yang kalau suka vertigo, suka apa ada gangguan telinga dicek dulu, dan otot itu untuk proprioseptif rasa gerak. Jadi kita kasih tantangan ketiga itu. Pertama buat otot rasa gerak, kita angkat 1 kaki. Nah, Oke. 1 kaki aja. Nah, bertahan sampai 30 detik. Jadi 1 sebelahnya lagi. Coba. Jadi ini Pak. memberi Oke. tantangan ke proprioseptif, ke otot kita. Pak, lebih susah lagi. Merem. Ini latihan keseimbangan. Nggak susah kan? Membuat otot ankle atau pergelangan kaki kita siap kalau ada yang nggak stabil. Tujuannya mencegah jatuh. Begitu Iya. Kang Ronald. Tapi jangan lupa juga loh Kang Ronald. Jangan lupa menggunakan teknologi yang memang khusus untuk mengatasi kekentalan darah, yaitu teknologi laser. Ingat, teknologi laser itu sudah berkembang sedemikian rupa dan sekarang Mbak Anita itu sekarang sinarnya pun ada 3. Ya, yang pertama adalah sinar yang merahnya, dia untuk mengatasi kekentalan darah dan tadi meningkatkan energi. Tadi, mengubah kolesterol menjadi energi atau gula menjadi energi. Ya, kemudian yang kedua yang sinar birunya itu adalah untuk menurunkan tekanan darah, mengatasi kekakuan pembuluh darah sebagai penyebab tekanan darah tinggi. Dan sinar kuningnya ini yang istimewa loh pemirsa. Ya. Sinar kuning itu mengaktifkan kembali endorfin, membuat kita tidurnya lebih melatonin, membuat kita tidurnya lebih nyenyak. Dan endorfin membuat hidup kita lebih bahagia. Dan kita bahagia, tambah berenergi. Apa nggak kurang tuh di pensiun hidup kita menjadi lebih nyaman? Betul sekali Mas Boyke. Dan Mas Boyke, ini laser ini bisa juga untuk otot pemirsa. Tadi Bapak bilang ada
lutut suka sakit istrinya. Nah, Bapak tahu nggak? Laser itu juga bisa ditempelkan di otot yang sedang nyeri. Misalnya sehabis berolahraga, habis naik gunung kan suka pegel-pegel, suka nyeri. Itu punya efek anti radang pemirsa, anti inflamasi sehingga bisa lebih cepat meredakan otot yang nyeri karena aliran darahnya jadi lebih lancar di sana. Dan untuk pemirsa yang nggak bisa sekuat Bapak Bambang dan istri naik gunung ya, ada teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu adalah stimulasi atau rangsang listrik yang diberikan ke otot dan saraf. Kita bisa lihat gambarnya di sini ya. Itu kan ini dia. Ini akan memberikan seperti kejutan listrik kecil di otot sehingga ototnya akan kedut gitu ya. Itu akan memberikan sinyal ke otak kalau otot ini masih aktif loh, masih bisa digerakkan loh, ayo coba digunakan. Nah itu nanti tentunya akan membuat otot bisa jadi lebih aktif kalau dikombinasikan dengan olahraga rutin. Ini termasuk buat mereka yang menderita stroke. Betul. Yang nggak bisa gerak sama sekali. Betul. Yang Mbak Anita ya, sebenarnya kalau misalnya kita juga nggak ada kurang waktu untuk olahraga, ini juga bisa dipakai. Nah Mbak Anita, kita juga bisa lihat ya, bahwa ada teknologi laser di pemirsa yang namanya Intrana 1. Oh itu yang masuk ke hidung ya, Mas Boyke ya? Dia akan membuat pembuluh darah di sekitar kepala itu menjadi lancar. Kemudian nitric oxide diaktifkan juga menjadi lebih melebar. Itu bisa mencegah apa, pemirsa? Bisa mencegah kepikunan. Bisa memperbaiki keseimbangan. Tadi kan keseimbangan di telinga. Iya, yang di telinga. Kan tadi baru diceritain yang dari otot. Keseimbangan di telinga. Sehingga gabungan itu semua. Coba. Ya, ketika tua tidak pikun, masih seimbang, aliran darah lancar, otot bahagia, otot maka hidup kita akan berkualitas. Pak Bambang, harapannya apa nih Pak? Sebenarnya kita sudah usia di atas 60 ini, kita itu nomor 1 harus selalu sehat. Siap, harapannya. Setuju. Yang kedua, juga tidak pikun. Itu harus dijaga, tidak pikun ini kita kadang-kadang usia itu belum nyampe 30 udah lupa dan sebagainya. Itu ini harus kita jaga. Setuju, Pak. Sehingga ini intinya. Sehingga dengan demikian kita itu kalau sehat, tidak pikun, kita ya mudah beraktivitas, mudah dalam beribadah. Terutama kalau tua itu kan harus banyak ibadah. Iya. Seperti itu. Pengen ibadah nikmat di usia tua, ya harus sehat ya Pak. Harus sehat. Kalau nggak sehat bagaimana ibadah? Betul. Ya. Mau melakukan posisi sholat kadang ruku sakit ya Pak ya. Kalau sehat mau ibadah seperti apapun nggak jadi masalah. Baik. Harus kita contoh nih pemirsa Pak Bambang ini ya, karena memang beliau ini mengusahakan masa pensiunnya dengan baik ya. Tapi meskipun itu memang dulu pernah punya masalah dengan kesehatan. Makanya kami akan bacakan lagi. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami karena Pak Bambang ini dulu pernah punya masalah sama hipertensi. Yes, betul. Ya, betul. Dulu pernah mencapai 150 sistoliknya ya. Dan kolesterolnya pun dulu sempat tinggi 270. Tapi setelah beliau menggunakan teknologi laser, manfaatnya langsung terasa. Tekanan darahnya sudah turun sekarang ya, di bawah 140 sudah 130, 120 ya Pak ya. Aman ya Pak ya? Nggak pernah bikin ulah lagi ya? Enggak ya? Kolesterolnya pun lebih terkendali sekarang ya. Badan terasa segar, stamina stabil, fresh terus, makanya kuat naik gunung, kuat sepedaan jarak jauh, dan kualitas tidur dirasakan meningkat. Nah pemirsa, alat kesehatan Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali sehari saja dengan durasi yang bisa kita pilih antara 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah. Ya, jadi bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga mencegah darah kental. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate dari Gogomall. Jadi silakan hubungi nomor ini. Ya, nanti akan ada call center kami yang akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Yang harus Anda ingat pemirsa, produk Dr. Laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan hanya ada di Gogomall. Jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat juga adalah Dr. Laser atau AccuLaser Ultimate dari Gogomall.
Ingat pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pemirsa, semoga pembahasan kami kali ini membuat Anda lebih semangat lagi menjaga kesehatan untuk mempersiapkan usia pensiun nanti. Jika Anda punya kritik atau saran, tolong sampaikan karena kami sangat membutuhkan itu. Silakan sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Untuk perbaikan kami di masa-masa yang mendatang. Kami pamit, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Salam sehat.